Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Undead Evolution. Krom pergi ke desa Outfield, itu desa yang telah dihancurkan oleh gelombang monster. Kemudian Krom sedang mencari dungeon di desa Outfield, tapi malah ketemu Sherry. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di Capcus. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi, Tuan. Bagaimana kabarmu? Tanya Sherry dengan berbinar-binar. Ini seperti takdir. Aku bertemu dengan penyelamat hidupku. Apa ini benar-benar takdir? Walah, takdir. Ini cewek ngomong apa sih? Tapi ini cewek kan memang petualang yang kemarin di gua dungeon ya. Seri Scout level 18. Iya kan cewek dari 3 petualang kemarin. Kenapa malah ada di desa Outfield? Yah, Krom jadi bingung dah. Dan yah, daripada bingung, mending kabur aja, kabur, kabur, kabur. Lari cuk. Bahaya kalau dikenali seperti ini. Bisa kebongkar penyamaran Krom. Yah, Sherry jadi ngelak. Kenapa malah kabur lagi? Ini udah 3 kalinya si mas-mas ganteng kabur dari dirinya. Yah, karena gak mau kehilangan mas-mas ganteng, Sherry pun mengejarnya. Sherry bisa mengimbangi larinya si Krom. Yah, si Krom jadi kesusahan. Kenapa ceweknya masih di belakangnya ini? Dadah. Harus pakai kecepatan maksimal. Dan ya, si cewek pun kehilangan Krom. Ia tidak melihat Krom karena desanya mulai berkabut. Itu menghalangi pandangan Seri. Sedangkan Krom malah terjebak. Ya, ia terjebak dalam gang buntu. Waduh, malah jalan buntu ini gimana dah? Ya, mumpung gak ada orang. Panjat aja lah, panjat-panjat. Pakai skill cakaran biar bisa memanjat dinding dengan mudah. Oke gas, Krom pun memanjat dengan cakarnya dan ketika ia sudah sampai di atas, pedangnya malah jatuh. Waduh, itu pedang dengan harga 200 gold. Sayang banget kalau hilang. Yah, Krom pun merompat dari atas tembok. Ia tidak mau kehilangan pedang 200 gold yang baru ia beli. Dan boom, wanjir, lompat dari tinggi 5 meter. Yah, malahan bokongnya si Krom patah itu, anjir, ya kesakitan itu dadah. Dan ya, okelah, pakai regenerasi dulu biar sembuh ini patah bokongnya. Ini gara-gara pedang bangke ini dadah, malah jatuh segala. Kamu ngapain tuan? Kenapa rebahan di situ? Wanjir, si Sherry malah udah sampai. Waduh, dadah, nggak bisa kabur lagi nih. Masih pakai regenerasi, bokongnya masih sakit, ini gaswat. Kemudian Neng Sherry minta maaf. Ia tidak bermaksud untuk mengganggu mas-mas ganteng. Ia cuma mau berterima kasih. Ia ingin berterima kasih kepada mas-mas ganteng yang telah menyelamatkannya di dalam 2 dungeon. Wah, apa bener mencurigakan ini dah, ucap Krom dengan tatapan waspada. Aku cuma ingin berterima kasih. Ya, terima kasih ya Tuan. Aku belum tahu nama Tuan. Kau telah menyelamatkan hidupku. Setidaknya aku ingin tahu namamu. Ucap Sherry dengan wajah memohon. Wanjir. Oke, 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 oke. Namaku adalah Krom. Krom Kleng. Wah, mendengar itu Sherry senang sekali. Ia pun memperkenalkan diri kalau ia Sherry, Sherry Scout. Ia adalah petualang dari ibu kota. Walah, kalau petualang ibu kota, ngapain di sini? Ini bukan ibu kota dan ini adalah tempat berbahaya. Kemudian Neng Seri menjelaskan kalau di desa Outfit adalah kampung halamannya. Ia datang ke sini sesekali, terutama ketika ia mendapatkan duit banyak. Tapi Outfit sudah berubah drastis. Desa ini sekarang dikuasai oleh penjahat dan banyak monster di area luar desa. Walah, Sherry malah mengatakan informasi yang penting. Wah, ini kesempatan. Ini informasi gratis.
Chrome pun langsung bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan desa Outfit? Kenapa nggak ada monster ya? Di desa ini nggak ada monster. Katanya banyak monster di sini. Ya, Neng Seri pun menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu memang desa ini diserang sama gelombang monster dan banyak monster di sini. Dan karena itu para bangsawan dan pengawalnya pada minggat. Ya, mereka harusnya mengurus desa Outfit tapi malah minggat. Mereka semua kalah dan kabur. Tapi beberapa tahun kemudian ada penjahat yang telah berhasil mengusir para monster dan menjadikan desa ini wilayah kekuasaannya. Ya, itu sebagai bayaran atas perlindungan mereka terhadap desa Outfield. Tapi para penjahat itu tidak mengalahkan bos monsternya, tapi malah membiarkan monster itu tetap hidup. Jadi desa ini masih dalam bayang-bayang monster dungeon. Dan Sherry ingin mengkill bos monster itu. Ia ingin menyelamatkan desanya dari para monster dan terutama dari para penjahat. Ya, mereka sama-sama seperti monster. Wah, niatnya memang mulia banget ini Neng Sherry. Tapi biasanya orang yang punya niat baik, ya sepertinya bakal mudar duluan. Wadidaw. Dan ya, scene pun berpindah di panti asuhan. Bocil yang ditemani Sherry jadi bersemangat. Ia mau seperti Nona Sherry. Ia ingin menjadi seorang petualang yang bisa memberikan kontribusi kepada panti asuhan. Dan ini ya, dengan skill api yang ia miliki, ia mau berjuang menjadi seorang petualang. Ya, Pak Kumis pun menyemangati si bocil untuk tetap berusaha. Akan tetapi, ada seseorang yang masuk ke panti asuhan. Pak Kumis dan si bocil kaget karena ada suara gedor-gedor pintu itu ya. Ya, si bocil pun membuka pintu itu dan ternyata ada dua orang pria. Ya, itu pria gondrong yang datang. Si bocil bingung. Ia bertanya, siapa kalian tuan? Dan ternyata salah satu orang itu adalah si Jeff. Ya, itu si Jeff ya, orang yang memalak si Krom kemarin. Ia bersama temannya itu. Pak Kumis kaget. Ia melihat lambang di jubah dua pria itu. Ternyata itu dari Guild Evil Dragon. Mereka kelompok penjahat yang menguasai desa Outfield. Kemudian Jeff menjelaskan mereka datang ke sini untuk mengambil bocil. Bocil yang ada di sini mau diambil semua sama Evil Dragon. Soalnya Evil Dragon sedang membutuhkan bocil untuk dijadikan budak. Dan di panti asuhan pasti banyak bocilnya. Waduh, Pak Kumis dan si bocil panik. Malah mau dijadikan budak nih anak-anak di panti asuhan. Wanjir dah. Wasem banget ini dadah. Tapi si bocil ini merasa dirinya kuat karena ia memiliki skill api. Ia pasti bisa mengalahkan dua orang jahat ini. Bocil itu berpikir dirinya kuat seperti Neng Seri. Tapi ternyata Pak Kumis malah sujud. Ia bersujud dan memohon untuk tidak mengambil anak-anak di panti asuhan. Mereka cuman bocil yang tidak tahu apa-apa. Jadi, tolong jangan bawa bocil-bocil ini. Kasihanilah kami, Tuan. Kasihanilah kami. Tapi Jeff bodoh amat. Orang tua nggak usah banyak bacot. Kemudian si bocil memberanikan diri untuk melawan. Ia mulai mengaktifkan sihir apinya. Dan Tiel, 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 jangan lakukan itu. Itu percuma. Teriak Pak Kumis. Tapi si bocil yang namanya Tiel itu bodoh amat. Ia pun mengeluarkan fireball dan melihat fireball, Jeff jadi senang. Ternyata ada bocil yang bisa skill api. Kemudian temannya si Jeff itu menangkis api itu dengan mudah. Itu seperti nepuk nyamuk. Wadidaw. Si bocil yang namanya Tiel jadi panik. Kenapa skill apinya mudah banget disingkirkan? Kemudian temannya Jeff ini memiliki skill sihir juga. Ia malah memamerkan skillnya dan memasang skill di tembok. Dan Thunderbolt. Yah, seharusnya skill itu seperti ini bocah.
Wanjir, dindingnya langsung jebol. Kuat banget dah sihir listriknya itu. Si Jeff langsung ketawa ketiwi itu ya. Ya, mantap sekali Bos Red. Kau luar biasa, ucap Jeff. Ya, si bocil pun tertunduk lemas. Ia pasrah, ternyata ia melawan seseorang yang lebih hebat dari dirinya. Waduh, gaswat. Kemudian si Red itu menghampiri Tiel. Ia mau mengajari Tiel merasakan sakitnya terkena sihir listrik. Waduh, gaswat. Pak Kumis tidak tinggal diam. Ia pun mengambil senjatanya di zaman muda, yaitu tombak. Ya, Pak Kumis mengancam si Red untuk tidak menggunakan skillnya. Kalau tidak, ya jadi sundel bolong ente. Wadidaw. Yang kemudian, toeng. Chef menahan serangan tombak dari Pak Kumis, tapi Pak Kumis melawan. Ia menyuruh Tiel untuk lari. Kabur dari panti asuhan. Jangan di sini. Lari Tiel, lari. Yah, Tiel yang mendengar itu, ia jadi kabur. Ia lari meninggalkan Pak Kumis. Jeff jadi kesal melihat si bocil itu kabur. Tapi Red menyuruhnya untuk tetap di sini, jangan dikejar. Karena masih banyak bocilnya di dalam sono. Dan boom, wanjir Pak Kumis digeblokin di lantai. Wadidaw, kejam banget ente bos. Dan ya, mendengar keributan, tiga bocil yang ada di dalam datang. Mereka malah bingung kenapa Pak Kumis dihajar. Pak Kumis pun menyuruh tiga bocil itu untuk lari. Tapi mereka ketakutan dan diem doang. Ya, mereka diem melihat Pak Kumis dihajar sampai tersungkur di lantai. Wanjir dadah. Ya, daripada ngelawan mulu, mending gue kill aja ente, dasar bangke. Waduh, bahaya, malah mau di-kill Pak Kumisnya. Wadidaw, bahaya, bahaya, bahaya. Tapi scene pun berpindah. Kembali ke Chrome dan Seri. Chrome sedang minta bantuan Seri. Ia ingin dipandu menyusuri desa outfit. Soalnya ia ingin tahu tentang desa ini, terutama monster-monster yang ada di desa ini. Wah, mendengar itu Seri senang banget. Ia siap membantu Chrome kemanapun Chrome ingin pergi. Tapi sebelumnya, Sherry minta maaf karena kemarin Frank menjual item Magic Stone si bos monster yang dikalahkan sama Chrome. Ya, dan ini ya duitnya udah dipakai. Wah, udah buat panti asuhan tadi, udah buat nyumbang di situ. Waduh, padahal Chrome lagi butuh duit. Tapi kalau pertemanan kita mau lanjut terus, boleh dong pinjam 100. Malah pinjam 100. Ya, akhirnya dipinjemin sama Seri 100 gold. Tapi Neng Seri nggak minjemin. Neng Seri langsung mengasihnya, nggak usah dikembalikan. Ya, oke, terima kasih Neng Seri, terima kasih. Matur suwun udah ngasih duit. Ucap Krom. Dan tiba-tiba ada Tiel yang lari dan memanggil-manggil Neng Seri. Ia nangis sambil lari. Ya, Neng Seri pun berusaha untuk menenangkan si Tiel dan disuruh untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya, Tiel pun menjelaskan kalau Pak Kumis diserang penjahat. Pak Kumis mau di-kill. Waduh, gaswat. Seri langsung pamitan. Ia mau membantu panti asuhan dulu. Tapi Krom yang melihat itu, ia jadi kepikiran soalnya cuman Seri yang bisa membantunya di outfit. Jadi ia akan ikut Neng Seri ke panti asuhan. Ya, selain itu, Krom pas kecil juga anak panti asuhan. Jadi ya, ia akan menyelamatkan anak-anak panti asuhan sebagai wujud dari belas kasihnya ketika ia juga masih kecil. Okelah gas. Setibanya di panti asuhan, terlihat Pak Kumis sedang kesetrum itu ya. Ia kesakitan sampai terluka itu punggungnya. Tapi belum modar. Jeff mau mengkillnya dengan pedang aja. Biar cepet modarnya. Lagian ini orang tua gegeh banget dah. Ya gak modar-modar. Cepet modar sono kakek tua. Kalau kau kagak modar-modar, kau bakal melihat bocil-bocil itu menderita. Ucap Jeff sambil menginjak-nginjak itu ya. Wadidaw, bangke bener ini orang.
Yah, tiga bocil itu pun ketakutan melihat Pak Kumis disiksa. Kemudian Pak Kumis tetap memohon untuk dilepaskan. Tolong lepaskan anak-anak panti asuhan. Bawa saja aku, jadikan aku budak. Tapi jangan anak-anak itu, tolong ampuni mereka. Ucap Pak Kumis. Wanjir nih orang tua malah ngemis-ngemis lagi deh. Yah, oke lah kalau gitu. Gue ulti aja ente dan Strombot Vortex. Bersiaplah untuk modar Pak Tua. Woi, apa yang kau lakukan? Lepaskan orang itu. Teriak Krom yang baru sampai di panti asuhan. Yah, Red tidak jadi mengulti. Ia malah terganggu oleh kedatangan makhluk pucat yang aneh. Dan si Jeff itu ya, ia jadi ingat, itu orang yang ia palak kemarin, ia malah datang sendiri kepadanya. Wah, kesempatan ini dadah, kau kemarin menendangku, ah, bakal gue bales berkali-kali lipat, cuk cuk. Ya, Krom pun bersiap untuk bertarung, terutama dengan si Jeff itu ya, yang kemarin ia hajar. Kemudian Sherry malah ketakutan, karena yang datang malah Evil Dragon. Itu penjahat yang diceritakan oleh Sherry tentang penguasa desa Outfit. Waduh bahaya, ternyata Evil Dragon itu adalah yang menguasai desa Outfit. Hei hei hei, kalian tahu kan siapa itu Evil Dragon? Artinya, kalian paham kan apa yang terjadi jika kalian berurusan dengan Evil Dragon? Aku ini Raid, komandan ketiga pasukan Evil Dragon. Kalian jangan macam-macam ya, apalagi kalau kalian mengatakan bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke siap, terima kasih sudah mau like, komen, dan subscribe. Siap, salam cus.